di sini merasakan kebaikan Tuhan? Siapa di sini merasakan kebaikan Tuhan? Berikan kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Ya walaupun di luar cuacanya enak banget buat tidur, tapi saya percaya kita di sini punya semangat yang baru untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Oke. Sambil menunggu yang lain ready, saudara ya. Seperti biasa saya selalu review apa yang sudah kita pelajari selama berapa bulan ini. Ya dari bulan 9 kita belajar, kita bahas siapa itu anak-anak Tuhan. Ya kita hidup di dunia ini ada jalan dunia, ada jalan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan, ada anak-anak iblis. Ya, siapa itu anak-anak Tuhan? Mereka yang menerima Yesus dan percaya dalam namanya. Amin. Ya kalau kita adalah anak-anak Tuhan, saudara, berarti kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Kita tidak lagi terus-menerus berbuat dosa, tapi hidup seperti orang yang tak kenal Tuhan. Ya, kita itu adalah manusia baru. Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, kita adalah manusia baru, ciptaan yang baru. Ya, yang diperbaharui dalam roh dan pikirannya, supaya kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Amin. Dan melakukan kehendak Tuhan. Oke, kita pelan-pelan aja supaya yang dua bahasa bisa mengerti juga. Oke, sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita dididik ya supaya untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita nggak cuma dibaptis, dicelupin, terus diangkat gitu aja, tapi kita harus dididik. Kita dididik oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenarannya. Dulu kita punya pola pikir dunia, karakter dunia, hidup ala-ala dunia, tapi sudah terima Tuhan Yesus. Kehidupan kita harus berubah. Pola pikir kita adalah Tuhan Yesus. Karakter kita adalah karakter Kristus. Hidup kita berfokus pada Kristus. Amin. Bulan lalu kita membahas tentang hubungan antara bapak dengan anak. Sebagai anak-anak Tuhan itu kita adalah ahli-ahli waris. Amin. Ahli-ahli waris yang berhak terima janji-janji Tuhan. Apakah Tuhan kita Tuhan yang suka bohong? Suka bohong? Apakah Tuhan kita Tuhan membohong? Tuhan kita nggak pernah bohong. Mila mungkin bisa bohong sekali-sekali, tapi Tuhan kita nggak pernah bohong. Tuhan kita nggak pernah ingkar janji, saudara ya. Dan kita waktu itu membahas Abraham. Imannya Abraham itu dibangun bagaimana? Dia membangun hubungannya dengan Tuhan, sehingga Abraham itu disebut sebagai sahabat Allah. Abraham itu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan ya saudara. Waktu itu kita sudah bahas. Waktu kita mempercayai Tuhan, ya kita akan sanggup menghadapi apapun yang terjadi seperti Abraham. Nah, janji Tuhan itu pasti digenapi. Cuma kita nggak tahu kapan Tuhan akan menggenapi janjinya dan bagaimana caranya Tuhan akan menggenapi janjinya. Tapi janji Tuhan itu pasti akan digenapi, saudara. Nah, kita terus bangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, firman Tuhan, praise and worship, ya. Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan? Kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, kita bisa praise and worship, kita mengerti setiap lagu-lagu yang dinyanyikan itu kita bisa ngerti, saudara. Karena kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, mau nyanyi lagu sebagus apapun, Tuhan Yesus baik, sebaik apapun, dia nggak ngerti karena nggak punya hubungan dengan Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan itu sangat penting, dan itu cuma bisa kita bina. Kayak saya belum kenal saudara. Kalau saya belum kenal saudara, saya nggak kenal saudara kan. Jadi maksudnya halo gitu aja udah. Tapi kalau saya sudah mengenal saudara, saya bisa ngobrol dengan saudara. Saya bisa perhatian dengan saudara. Saudara bisa perhatian dengan saya. Kita bisa saling bantu, bisa ngerti. Kalau orang nggak saling kenal, ya sudah dulu gua nggak ngerti kan. Nah, masalahnya kita nggak bisa maksa orang lain. Istri nggak bisa maksa suami, suami nggak bisa maksa istri untuk mengenal Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk bisa percaya pada Tuhan sepenuhnya. Anak nggak bisa paksa orang tua juga nggak bisa paksa anak. Tapi kita bisa bawa mereka untuk mengenal Tuhan. Ya, kita harus memberikan contoh bagi mereka. Saudara, hari ini kita akan membahas lagi tentang anak-anak Tuhan, yaitu tentang masalah dan anak-anak Tuhan. Ya, siapa yang di sini nggak punya masalah? Saya tanya, siapa yang di sini nggak punya masalah? Bisa angkat tangan? Nggak punya masalah yuk? Kita bisa tukeran. Yang nggak punya masalah boleh tukeran hidup sama saya. Ya, setiap orang tuh punya masalah. Presiden pun punya masalah. Menteri-menteri, orang yang tinggal homeless pun punya
nggak tahu itu masalah pekerjaan atau masalah rumah tangga, masalah anak, masalah suami atau istri, semua orang punya masalah. Masalah pacar, masalah PDKT, segala macam, semua punya masalah. Ya. Tapi respon setiap orang untuk menyelesaikan masalah itu berbeda-beda. Dan juga setiap orang itu punya masalah itu porsinya pun beda-beda. Ya, saudara. Kadang-kadang kita melihat, kok hidup dia enak banget sih, ya. Kok hidup dia tuh kayaknya nggak pernah ada masalah ya, seneng banget hidupnya dia, gitu. Kadang-kadang kita merasa hidup ini nggak adil. Kok nggak adil? Kayaknya gue punya masalah, ini masalah belum selesai, udah pada masalah lain. Masalah lain belum selesai, kayaknya udah pada ngantri untuk datang ke kita gitu. Tapi kalau kita ngeliat orang lain, kok dia kayaknya senyum-senyum, happy-happy aja, nggak ada punya masalah sih. Kenapa ya? Gitu ya. Itu kalau kita punya masalah itu saudara, wah kita merasa tuh orang lain, lu nggak ngalamin sih seperti yang gua alamin. Masalah gua tuh berat banget, ya kan? Sering kan kita punya masalah tuh kita selalu berpikir kayak begitu. Orang lain tuh masalahnya nggak berat, kita yang sendiri yang paling berat. Nah, kita mau tanya, ya, setiap orang punya masalah. Tapi kalau misalnya kita biarkan masalah itu terus merusak isi hati kita, merusak damainya Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ujung-ujungnya apa? Kita akan nyalain Tuhan. Kenapa sih Tuhan begini? Kenapa sih Tuhan nggak adil? Kenapa sih Tuhan kayak begini-gini nih? Ujung-ujungnya kita pasti akan nyalain Tuhan, saudara. Ya, saya mau tanya, saudara bisa kasih tahu saya di dalam Alkitab ini ada tokoh di dalam Alkitab ini yang nggak pernah mengalami masalah? Ada? Kita bahas sedikit ya, sedikit. Abraham, bulan lalu udah bahas tentang Abraham. Abraham kita bahas sekarang. Abraham punya masalah, saudara. Banyak, ujiannya itu banyak, saudara. Udah tua, nggak punya anak. Hartanya yang banyak mau dikemanain? Itu masalah. Terus pas sudah punya anak Ismail, disuruh usir Ismail. Masalah lagi. Sudah punya Ishak, anak kesayangan tinggal satu-satunya, disuruh persembahkan ke Tuhan. Masalah lagi kan? Terus udah itu apa? Punya istri yang cantik, ya. Punya istri yang cantik kan? Sarah itu cantik, punya istri cantik. Masalah juga. Dia memasuki Mesir, Firaun naksir sama Sarah. Sampai dia bilang, ngaku-ngaku aja ya kalau saudara. Bukan cuma Firaun, dia ke tempat yang lain, Abimelek. Juga dia ngaku-ngaku saudara aja ya, kita saudara, supaya aku itu nggak dibunuh. Masalah juga kan? Cantik, jelek juga tetap punya masalah. Ya, terus pas lagi dia punya kekayaan yang banyak, kambing dombanya banyak, gembala-gembalanya banyak, berantem gembala-gembalanya sama gembala-gembala Silo. Ya, masalah juga kan? Saudara, jadi Abraham itu bebas masalah atau enggak? Abraham bebas masalah atau enggak? Enggak ya? Oke, kita lanjut lagi. Yusuf. Wah, kalau cerita tentang Yusuf mah kita udah tahu ya. Bapaknya paling sayang sama dia. Masalah enggak? Masalah. Saudara-saudaranya iri sama dia. Bapaknya suruh Yusuf ini pergi ke padang. Coba lihat saudara-saudara kamu itu gimana keadaannya di Sikem. Terus masalah lagi buat saudara. Nih, anak kesayangan bapak datang nih. Nih, yang suka camuk nih sama bapak nih datang nih. Ya, apa yang dilakukan mereka pada Yusuf? Mereka mau dibunuh, saudara. Yusuf mau dibunuh. Terus nggak jadi dibunuh, apa? Dijual sebagai budak. Udah dijual sebagai budak, masalah. Di rumah Potifar, ya, tante Potifar demen sama si Yusuf. Ya, digoda-goda si Yusufnya. Masalah lagi. Dia nggak melakukan segala sesuatu yang jahat, tapi dijeblosin ke penjara. Udah di penjara, masalah lagi yang baru, saudara. Dia menafsirkan mimpinya juru minum dan juru roti. Udah nafsirin, udah bener tepat, dia dilupain lagi. Masalah lagi, tinggal lagi di penjara 2 tahun. Udah keluar dari penjara, terus diangkat jadi penguasa kedua. Masalah gak, saudara? Masalah, dia mikirin lagi gimana caranya nimbunin makanan yang begitu banyak. Mau taruh di mana itu? Sesudah 7 tahun masa itu berlaku, yang masa penimbunan itu udah selesai. Sekarang masa kelaparan. Dia juga memikirkan cara gimana bisa membagikan makanan-makanan yang begitu banyak itu ke orang-orang, supaya mereka juga gak kekurangan 7 tahun ke depan. Masalah lagi, kehidupan Yusuf
dia udah jadi penguasa, saudara-saudaranya datang ke dia. Dia punya dua pilihan, mau menghukum mereka atau mengampuni mereka. Tapi luar biasanya Yusuf, dia bilang apa? Kamu mereka-rekakan yang jahat buat aku, tapi Tuhan, tapi Allahku mereka-rekakan yang baik. Itu luar biasanya Yusuf. Jadi kita sepakat saudara ya, Yusuf punya masalah. Oke? Satu lagi, enggak, ada dua lagi. Daud saudara, saya pakai juga Daud. Daud punya masalah nggak saudara? Kalau saudara bilang Daud punya masalah, dia jadi dianggap itu sebagai anak bawang. Kalau koko-kokonya yang ganteng-ganteng, yang badannya tegak-tegak gitu ya, tinggi-tinggi, nggak seperti saya gitu, dia pokoknya tinggi-tinggi, gede, badannya kekar, dikirim ke medan perang. Wah, gagal. Samuel aja pas datang, wah ini nih masih pilihan Tuhan, pilih koko-kokonya yang kekar-kekar. Ternyata Tuhan tolak. Daud harus cari dulu ujung-ujung. Itu kan masalah saudara. Dia waktu dia mau menghadapi Goliat, itu juga masalah nggak saudara? Goliat pandang rendah dia. Terus Saul juga, ini anak bisa nggak ya? Dia nggak pernah ikut perang, tapi dipakai baju perang. Bisa perang nggak dia? Itu semua juga masalah, saudara. Melawan Goliat ini masalahnya nyawa, saudara. Udah menang pun masalah juga. Si Saul iri. Waduh, lama-lama ini kerajaan bisa jadi miliknya Daud nih. Bahaya ini. Waktu Daud jadi raja pun masalah juga. Jatuh ke dalam percobaan dengan Bathsheba. Orang lagi pada pergi perang, dia santai-santai. Santai-santai akhirnya ngeliat Bathsheba nafsu. Jadi dosa berantai. Udah dosa berzina, lanjut lagi. Dosa lagi. Merencanakan pembunuhan sama Uria. Dosa lagi, lanjut lagi membunuh Uria lagi. Sengaja kan dibunuh. Nah, belum lagi waktu dia udah selesai semuanya, diuber-uber sama anaknya mau dibunuh, Absalom. Hidup Daud itu punya masalah nggak saudara? Masalah? Oke. Jadi kita sepakat, Daud pun punya masalah. Di dalam perjanjian baru, para rasul, ya saudara, para rasul, mereka pun punya masalah saudara. Mereka dicari siapa nih orang-orang yang mengikut Yesus, mana nih, dicari, ditangkap, diadilin semua. Petrus dan Yohanes waktu diadilin, mereka di hadapan mahkamah agama, ya, karena mereka tuh mengajak orang-orang dalam nama Yesus. Mereka mengadakan mujizat juga. Tapi imam-imam pada kesal sama mereka. Nggak boleh bagi kamu untuk mengajar dalam nama Yesus, nggak boleh. Dan orang itu disesah. Tapi habis disesah, mereka itu senang, saudara. Mereka senang. Sebentar. Oke, ya. Jadi mereka udah disesah. Hidup mereka dalam memberitakan Injil pun, saudara, gak lepas dari masalah. Mereka akan ditangkap, mereka akan dianiaya, mereka akan dibunuh, disiksa, dipenjara, semuanya. Semuanya mereka punya masalah. Dan akhir hidup mereka, apa yang terjadi, saudara tahu? Akhir hidup mereka, Petrus disalibkan terbalik. Andreas disalibkan bentuk huruf X begitu. Matius dia disiksa, udah siksa terus mati pedang. Yakobus dia itu dirajam batu, dilempar batu, terus dilempar dari ujung puncaknya bait Allah, saudara. Paulus kepalanya dipenggal sama Raja Nero. Nah, sebab dia masih hidup, Rasul Paulus, dia juga mengalami banyak penderitaan, di penjara, disiksa segala macam. Nah, jadi saudara, melalui semua ini yang kita tadi kasih contoh-contoh, ada nggak tokoh Alkitab yang bebas dari masalah? Ada tokoh Alkitab yang bebas dari masalah? Nggak ada ya, kita sepakat ya. Jadi semua orang di dunia ini punya masalah besar atau kecil, banyak atau enggak, tapi semuanya punya masalah. Amin. Ya, dari sedikit contoh ini, contoh yang kita udah baca ini ya, kita tarik kesimpulan. Orang-orang pilihan Tuhan akan menang atas masalah. Amin. Tadi kita baru menyanyi ya, hidup karena Tuhan ada dalam kita menang, menjadi pemenang ya. Jadi dalam Rasul Paulus juga Rasul Paulus mengatakan walaupun kehidupan mereka, akhir hidup mereka mati, tapi bagi Rasul Paulus itu adalah suatu keuntungan karena dia akan bertemu dengan Tuhan Yesus.
dan Yohanes, waktu mereka disesah, waktu mereka dicambuk gitu kan, keluar dari habis cambukan itu, mereka bersuka cita. Kalau orang habis dipukulin, pasti bilang, aduh gua gak mau ikut Tuhan lagi deh, ikut Tuhan berat, ikut Tuhan susah. Lihat nih, badan habis dicambuk. Tapi Petrus dan Yohanes dalam Kisah Para Rasul, saudara, kalau bisa saudara baca, mereka itu keluar dengan gembira. Habis dicambuk, keluar dengan gembira. Kok bisa? Kenapa? Ya, karena mereka menganggap diri mereka itu sudah layak menerima penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka menanggung penderitaan yang sama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa respon kita dalam menghadapi masalah? Ya, di sini kita banyak orang yang keliru. Banyak orang yang pikirannya keliru. Kalau saya ikut Tuhan Yesus, pasti saya nggak punya masalah. Benar itu saudara? Saudara ada yang di sini ikut Tuhan udah puluhan tahun? Selama mengikuti Tuhan ada masalah? Ada, tetap ada. Tapi banyak orang yang nggak mikir, banyak orang yang salah kaprah. Saya ikut Tuhan, pasti nggak ada masalah. Apalagi saya melayani Tuhan. Masuk lagi di mimbar ini, pelayanan musik, pelayanan WA segala macam, saya ikut dalam pelayanan, pasti nggak punya masalah, karena Tuhan pasti jagain saya. Ya enggak, masalah itu pasti tetap ada, saudara. Ya, waktu saya memutusin untuk benar-benar ikut Tuhan, saya backgroundnya kan bukan agama Kristen ya. Waktu saya putusin benar-benar ikut Tuhan, saya dihadapin, saya dibaptis karena ya baptis aja gitu kan. Waktu itu objek, Mila kamu mau dibaptis? Oke lah baptis, cuma celupin air doang kok ya, gak ada masalah. Tapi pada waktu saya memutuskan untuk benar-benar mengenal Tuhan, siapa itu Tuhan Yesus, bagaimana saya harus hidup sebagai pengikut Kristus segala macam, di situ saya dihadapkan satu masalah yang begitu besar. Waktu saya dihadapkan masalah yang begitu besar, saya punya dua pilihan. Saya mau terus maju ikut Tuhan Yesus, atau saya mau balik lagi ke kehidupan saya yang lama. Udah gak ada Tuhan Yesus, apaan? Baru mau ikut Tuhan, udah dapat masalah. Ya saudara, hari ini saya mau mengingatkan kita kembali, apa status saudara? Siapakah saudara ini? Apakah saudara anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis? Siapa saudara ini? Saya anak Tuhan. Oke, saya kalau misalnya bilang siapa saudara ini? Saudara jawab yang kencang. Saya anak Tuhan. Bisa? Siapa saudara ini? Kurang semangat nih anak Tuhan, tapi Tuhan belum semangat. Oke, siapa saudara ini? Yes, I'm a child of God. Yes, saya anak Tuhan. Semangat dong. Kalau anak Tuhan itu kita tahu Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu perkasa. Saya anak Tuhan, tapi saya punya banyak masalah gitu. Oke, masalah memang ada, tapi bagaimana kita meresponinya nanti kita belajar saudara. Ya, last week Om Jack udah khotbah di sini ya. Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kita ini kepunyaan Tuhan. Itu luar biasa banget loh. Kalau saudara menyadari kita kepunyaan Tuhan, masalah apapun yang saudara hadapin, saudara akan kuat. Karena kita tahu bahwa kita siapa. Amin. Kita tahu siapa yang memiliki kita. Ya, ini kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dikatakan di dalam bahasa Inggris ya, you are God's special treasure. Itu kita itu harta karunia Tuhan yang spesial. Luar biasa nggak kita saudara? Ada tas palsu, ada cinta palsu, ada juga janji palsu manusia. Tapi janji Tuhan nggak pernah palsu. Amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti genapin. Tuhan kita bukan Tuhan yang bohong-bohong, saudara ya. Dan masalahnya itu manusia punya free will. Manusia punya pilihan bebas. Pilihan bebas, saudara. Menentukan apa yang harus atau enggak dilakukan. Ya. Dan seringkali itu manusia jatuh pada pilihan yang salah. Dan akhirnya udah jatuh pada pilihan yang salah, memutuskan yang salah, dapat masalah. Ya kan? Dan setelah mendapatkan masalah, ujung-ujungnya nyalahin Tuhan. Dari awal kan jatuhan manusia begitu saudara ya. Waktu kita baca di dalam Kejadian, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, waktu Tuhan udah keliling-keliling nyari, Adam di mana engkau? Terus Tuhan nanya dong sama si Adam. Terus Adam bilang, aku malu. Kan Adam ngumpet kan?
Dia bilang, aku malu, aku telanjang. Tuhan marah. Bukan marah sih Tuhan. Tuhan bilang sama Adam, kamu tahu dari mana kamu telanjang? Terus Adam bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Wah, ini aja Adam ngomong aja nih, dia udah nyalain dua orang. Dua. Yang pertama dia bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Berarti kan dia nyalain Tuhan dong, yang menempatkan Hawa di sisinya. Dan yang kedua dia nyalain Hawa juga. Dia yang memberi makan, dia yang memberi buah dari pohon itu. Nah itulah laki-laki, saudara. Ya laki-laki di sini tugas kerjaannya nyalain perempuan dulu, ya nggak? Ya perempuan mana suaranya? Benar nggak? Perempuan mana suaranya nih? Yang perempuan? Oh, perempuan di sini baik-baik ternyata ya, nggak sering disalahin suaminya. Nih, Adam itu ya, dia sudah nyalain perempuan dan dia nyalain Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu loh. Nah, dia udah nyalain Tuhan lagi, saudara. Ini. Jadi terus perempuan waktu ditanya juga, apa yang kau perbuat? Dia nyalain apa? Perempuan tuh salahin yang nggak bisa ngelawan balik. Si ular kan nggak ngelawan balik tuh. Saya cari jawabannya si ular waktu ditanya apa Tuhan nggak nanya dia, tapi langsung dikutuk ular. Jadi saling menyalahkan. Kalau kita terus menerus, saudara ya, melihat kesalahan orang lain, kita nggak bakal bisa introspeksi diri. Dan kita akan terus merasa, oh, gua yang paling benar, lu yang salah. Oh, gua yang paling pintar, lu yang salah, lu yang bodoh, gitu. Orang lain yang bodoh. Kita nggak bisa. Kalau kita mencari kesalahan orang lain terus, banyak, saudara. Kalau istri mau cari kesalahan suami, banyak listnya. Suami mau cari kesalahan istri, banyak listnya. Orang tua cari kesalahan anak, banyak juga listnya. Anak mencari kesalahan orang tua, banyak listnya. Jangankan itu, cari di sebelah kanan kiri saudara. Misalnya saya ngeliat Lili, mau cari kesalahan Lili, banyak listnya. Lili ngerasain juga bilang, wah dia berdiri di depan itu, banyak juga listnya kesalahannya. Kalau kita melihat terus kesalahan orang lain, kita nggak bisa menerima orang itu apa adanya, dan juga kita akan selalu merasa diri kita hebat dan menjadi sombong, saudara ya. Nah, sebelum masuk ke respon, kita belajar dulu. Dari mana datangnya masalah ini? Dari mana datangnya cinta, saudara? Dari mata turun ke hati. Nah, kita belajar dari mana datangnya masalah ini ya, saudara. Yang pertama adalah dari keinginan daging. Keinginan daging. Yakobus, kita buka sama-sama. Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saya baca sampai di situ aja. Ya, jadi yang pertama, dari mana datangnya masalah, saudara? Pertama, dari keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Banyak orang yang bukannya punya hawa nafsu jahat, punya keinginan daging yang jahat, bukannya dibunuh, yang bukannya maksudnya udah ditiadakan, jangan nanti Tuhan marah gitu ya. Tapi justru malah dipuasin. Ya, saya pernah baca itu ada satu artikel ya. Di penjara ada yang nulis kenikmatan 2 menit tapi di penjara 7 menit. Dia ditangkap karena pemerkosaan, saudara. Jadi karena nafsunya cuma 2 menit udah terselesaikan, tapi di penjara sampai 7 tahun penjara. Nah itu akibat dari itu, masalah semuanya kan kita harus menanggung akibatnya. Kalau seperti kita belajar dari kisahnya Kain dan Habel ya, saudara, kita belajar dari Kain dan Habel. Saudara tahu kan Kain dan Habel apa yang terjadi dengan mereka? Dalam Kejadian yang keempat, kita balik ke Kejadian yang keempat, kita lihat kisahnya Kain dan Habel. Kejadian yang keempat, Kain dan Habel. Karena keinginan hati Kain dipuji sama Tuhan, ini saya sudah mempersembahkan. Kain mempersembahkan, Habel juga mempersembahkan. Tetapi yang dipuji malah persembahannya Habel. Persembahannya Kain nggak dipuji sama Tuhan. Timbullah iri hati, timbullah kemarahan. Di Alkitab dituliskan di sini,
dan mukanya muram. Nah ini saudara, hati-hati yang mukanya saudara tuh kelihatannya muram terus ya, nggak ada cerah-cerahnya. Ini hati saudara sedang panas atau apa nih? Ya, kalau pulang ke rumah cek di depan kaca, muka saya muram nggak ya? Muka saya berseri-seri atau muram? Cek di depan kaca. Kalau yang hatinya, yang mukanya muram, hati-hati itu ya. Tuhan bilang apa dalam Kejadian 4 ayat 6? Kita baca ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Nah itu saudara, ketika dosa itu sudah mengintip, dosa apa aja? Keinginan daging saudara itu ya saya nggak tahu lah ya, saudara itu keinginan dagingnya apa? Kalau keinginan daging saya ya saya kasih contoh apa ya, kelemahan saya itu maksudnya ngeliat makanan. Rencana dari sehari Senin tuh pengen diet, benar-benar ketat diet ya, karena saya tinggal 7 minggu lagi di mau holiday ya. Pengen diet benar-benar ketat, tapi kalau udah ngeliat makanan kayaknya nggak bisa menahan diri ya. Itu keinginan daging. Nah saudara, keinginan dagingnya apa lagi? Kalau orang yang suka marah, kalau ngeliat muka seseorang tuh kayaknya kayaknya gue pengen remes-remes gitu, kayak ayam remes gitu. Itu saudara, dosa itu sudah mengintip dikatakan di sini. Dosa itu sangat apa yang dikatakan di sini? Dosa itu sudah mengintip depan pintu, dia sangat menggoda. Jadi enak dosa itu saudara. Coba kalau misalnya saudara marah ya. Saudara pernah marah? Saudara pernah marah? Saya ngaku terus terang, saya pernah marah. Dan kalau saya udah marah nih, udah sampai ke sini nih marah nih, itu mulut udah kayak gak bisa dikontrol. Benar saudara? Pernah? Ngomongnya udah kayak itu apa? Rentetan gitu loh, senjata itu gitu. Semuanya udah sampai yang sebenarnya nggak harus ngomongin, itu pun akhirnya ceplos keluar. Itu kan kalau saudara marah, itu kalau diterusin tuh enak banget, kayaknya waduh, lega gitu ya. Kalau udah keluar semua itu kayaknya lega, walaupun akhirnya mestinya gua nggak boleh ngomong kayak begitu kan. Seringkali kita begitu kan, udah marahnya keluar dulu semua, baru nyesel belakangan. Nah itulah yang dikatakan Tuhan, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tapi, nah Tuhan kasih tahu nih triknya nih, engkau harus berpuasa atasnya. Jadi saya ingat khotbahnya Tante Ruth ya, pengendalian diri. Kita harus tahu kapan kita harus stop, nggak boleh dilanjutin. Punya keinginan mata, kita punya keinginan mata, demen banget kan ya, perempuan-perempuan kalau ngeliat yang sale-sale gitu kan, keinginan mata gitu. Kita punya keinginan mata, tapi kita harus punya pengendalian diri. Nah itu, saudara ya. Oke lanjut. Kita perlu jaga hati saudara, jangan seperti Kain yang mukanya muram, hatinya udah ketahuan panas tuh. Jadi kalau misalnya saudara perhatiin kanan kiri saudara ya, kalau mukanya muram aja tuh berarti hatinya panas. Kenapa lu? Coba tanyain, kenapa lu hati lu begitu ya? Coba tanyain gitu. Oke, lanjut lagi saudara ya. Yang pertama, datangnya masalah itu dari keinginan daging. Yang kedua, datangnya masalah itu dari mana? Dari iblis. Kita buka sama-sama 1 Tesalonika 3. Balik ke belakang, 1 Tesalonika yang ketiga. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-5. Salah buka. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-5. Dikatakan di situ, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Nah, si penggoda ini siapa, saudara? Kalau di dalam, saya cari dalam bahasa Inggris ya, di dalam Good News yang translation dia bilang penggoda ini devil, setan ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain lagi, terjemahan sederhananya itu, jangan sampai iblis si pencoba itu berhasil menggoyahkan kalian. Berarti di dalam translate yang lain itu semua diterjemahkan penggoda itu apa? Iblis.
Dari mana datangnya masalah? Yang kedua ini adalah si iblis yang suka menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Iblis itu menggoda manusia untuk meninggalkan Tuhan. Iblis itu membuat manusia itu apa? Menentang Tuhan. Segala jalan-jalan kebenaran Tuhan ditentang sama si iblis, ya. Hidup supaya apa? Manusia itu tetap hidup di dalam dosa. Dan kita tahu kalau manusia hidup di dalam dosa, dosa itu adalah pemisah antara manusia dengan Tuhan. Jadi kita nggak bisa hidup lagi dalam Tuhan karena kita hidup dalam dosa. Nah, itulah si iblis yang selalu menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Iblis juga membisikkan rencana waktu di dalam hatinya Yudas. Saudara ingat Yudas? Di dalam Yohanes 13 ayat 2 kalau saudara membaca, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia, Yesus. Yudas memang cinta uang, tapi ditambah lagi bisikan-bisikan iblis. Saudara, udah ditambah-tambahin, ngompor-ngomporin dia, bikin dia panas. Akhirnya dijuallah Yesus demi 30 keping uang, saudara. Sering gak iblis itu bisik-bisikin saudara untuk gak melakukan firman Tuhan, untuk gak ke gereja, untuk adalah coba aja sekali-sekali, gak apa-apa kok, gak ada yang tahu, ya? Mau ngampunin orang, mau ngapain mau ngampunin orang, belum malu, digituin kan sama iblis kan? Udah, marah aja sama dia, emang dia begitu orangnya, ya. Begitulah iblis suka menggoda manusia, saudara. Tapi kita harus punya kuasa. Kita harus punya kuasa untuk melawan si iblis. Ananias dan Safira, saudara, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul juga, hati mereka itu dikuasai iblis. Jadi sewaktu mereka mau memberikan persembahan, mereka menahan setengahnya. Padahal dia bilang, iya ini semuanya udah saya persembahkan. Tapi mereka menahan. Dan mereka lupa, mereka tuh bukan membohongi manusia, tapi membohongi Tuhan. Nah, itu yang seringkali iblis itu membuat manusia tuh menjadi bodoh, kan? Mata mereka buta. Jangan sampai mata kita buta oleh karena godaan-godaan si iblis, ya. Untuk dua hal ini, saudara, dari keinginan daging, masalah itu timbul dari keinginan daging dan dari si iblis, ya. Untuk dua hal ini, masalah itu akan mendatangkan penderitaan. Tapi kalau kita hidup benar, masalah itu tetap datang. Kita harus menanggung penderitaan yang gak seharusnya kita tanggung, ya. Itu dikatakan apa? Kasih karunia. Kok bisa? Kita buka sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, di dalam bahasa Inggris saya cari nih. Dalam bahasa Inggris saya cari dalam Amplified Bible. Ayat yang terakhirnya, this find favor with God. Berarti ada perkenanan Tuhan. Kalau kita itu menanggung penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung, itu Tuhan berkenan pada kita. Dan di dalam bahasa Indonesia masa kini yang kerennya gitu ya, kalau kalian dengan sabar menanggung penderitaan yang menimpamu karena berbuat benar, maka Allah akan memberkatimu. Nah, di dalam bahasa Inggris versi satu lagi dia bilang, God will praise you for this. Tuhan akan memuji kita karena kita menanggung penderitaan yang nggak seharusnya kita tanggung. Seperti Yesus, saudara. Apakah ada dosa di dalam kehidupan dia? Kita kan baru membahas ya di dalam renungan harian itu yang tiap hari saya kirim. Itu membahas tentang tuduhan-tuduhan, fitnahan yang dilemparkan kepada Yesus. Ada nggak sebenarnya itu fitnahan itu sebenarnya benar atau enggak? Nggak ada. Itu semua fitnahan yang dibikin orang kepada Yesus. Dia harus menanggung semua itu. Dia mati disalibkan buat kita. Ya itulah saudara. Kalau kita menghadapi hal ini, saudara, kita harus menanggung penderitaan yang nggak harus kita tanggung. Ini karena kita anggap aja sebagai ujian supaya kita itu ditingkatkan imannya. Seperti emas, saudara, seperti emas kalau semakin diolah lagi menjadi lebih murni lagi.
Amin. Ayub, kita lihat Ayub, imannya itu semakin dimurnikan. Apa yang salah dari Ayub? Saudara bisa menemukan kesalahan dari Ayub? Tuhan aja muji Ayub loh, ya kan? Kalau kita baca dalam Ayub pasal yang ke-1, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa pada iblis? Dia bilang begini ya. Dia bilang, Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Gak ada seorang pun di bumi ini seperti Ayub. Luar biasa gak Ayub? Kalau misalnya itu tuh kita lagi cari menantu tuh ya, ini perfect husband material, perfecto, bagus banget. Ini bagus banget si Ayub. Udah saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Luar biasa ini. Tapi Ayub tetap menghadapi masalah, saudara. Semuanya ternaknya yang banyak itu habis dalam sekejap. 7 anak laki-laki, 3 anaknya mati dalam sekejap juga, ditimpa rumah. Ayub sendiri, dia harus menderita penyakit kulit parah dari ujung rambut sampai ke kakinya. Dia ambil beling, terus diborehkan ke badannya, saudara. Tapi pada akhirnya, saudara, kehidupan Ayub, kalau saudara lihat, Ayub itu bilang, dulu hanya dari kata orang dia mengenal Tuhan. Tetapi setelah mengalami semuanya, dia melihat Tuhan dengan matanya sendiri. Mataku sendiri memandang Engkau. Hubungan Ayub yang dulunya cuma sekedar tahu, sekarang meningkat, saudara. Dia sudah melihat Tuhan. Amin. Dia sudah melihat Tuhan. Luar biasa, saudara. Kalau saudara masih cuma kenal Tuhan itu cuma karena kata orang, kata Alkitab atau kata orang gitu ya. Saudara harus lebih lagi seperti Ayub, kenal Tuhan karena saudara sudah mengalami Tuhan. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana respon kita sebagai anak Tuhan dalam menghadapi masalah? Ini penting banget, saudara. Bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi ujian, pencobaan, masalah? Banyak orang nggak ngerti siapa dirinya di hadapan Tuhan. Sekali lagi, saudara ini siapa? Saya anak. Saudara ini siapa? Saudara anak Tuhan. Jadi saudara harus mengerti, ya. Banyak orang nggak ngerti ketika masalah itu datang, siapa dirinya di hadapan Tuhan itu mereka nggak ngerti. Sehingga waktu masalah itu datang, mereka kecewa, mereka marah sama Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Tapi kalau misalnya kita tahu, kita mengerti siapa kita ini di hadapan Tuhan, ya kita tahu Dia Bapa kita. Saudara kalau punya anak, ya kalau anak saudara itu dalam masalah, saudara ngapain? Dengan sekuat tenaga, pikiran semuanya, bakal tolong anak saudara itu. Saudara tahu anak saudara itu di depannya akan menghadapi masalah. Apa yang saudara lakukan? Menghindarkan anak itu dari masalah, benar? Ya, inilah saudara, kita yang harus ingat siapa kita ini di hadapan Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah. Saya waktu itu baca di dalam survei ya, di Australia ini jumlah orang Kristen itu menurun banyak loh, saudara. Tahun 2016 waktu sensus itu di Australia itu ada 12 juta jiwa, 12,1 juta orang Kristen, sekitar 52%. Nah di tahun 2021 yang tahun lalu sensus dilakukan, itu cuma 11 juta, 1, berarti 1 juta itu udah menghilang, sekitar 43,9% doang di Australia. Nah terutama itu umur berapa yang hilang nih orang-orang Kristen? Tahu saudara? Antara 18 sampai 25 tahun, saudara. Itu sebabnya saudara yang punya anak-anak, kita perlu mendidik anak-anak kita untuk mengenal Tuhan. Siapa Tuhan yang mereka sembah? Siapa Tuhan yang mereka yang ikutin? Bayangin saudara ya, bayangin saudara kalau kita orang percaya aja bisa nggak percaya sama Tuhan atau bisa mundur dari Tuhan, bagaimana generasi-generasi selanjutnya? Kan menjadi generasi yang hilang. Mereka menjadi orang-orang dunia yang nggak percaya sama Tuhan, menolak Tuhan. Ya saudara tahu kalau kita punya masalah, kita ingat siapa kita ini. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Saudara tahu, saya pernah baca artikel lagi. Itu binatang aja, beruang, gajah, ya, terus burung, anjing malah, citah, banyak-banyak binatang. Waktu mereka punya anak, ada bahaya mengancam, mereka pasang badan supaya anaknya itu dilindungi. Malah waktu itu saya baca itu ada orang di Chile atau di mana gitu, saya lupa. Dia menemukan anjing itu lagi
karena nggak ada selimut, dia itu pakai badannya buat nutupin anaknya di dalam salju yang tebal itu, sampai anaknya itu teriak-teriak itu, jadi orang pas lewat kedengeran, baru dikasih selimut, baru dibantuin angkat. Nah, saudara bisa bayangkan, anjing aja seperti itu, manusia aja seperti itu, apalagi Bapak kita di surga. Saudara punya masalah, saudara ingat siapa Bapak kita. Cuma itu aja saudara. Hari ini kita buka Lukas yang ke-15 ayat 17 sampai 19. Kita buka Lukas 15. Saya lagi nyetir, saya diingatin sama ini. Ketika saya pun menghadapi masalah saudara, ini karena itu saya dapat yang ayat yang di sini. Lukas 15 ayat 17 sampai 19. Ini tentang anak yang hilang, tapi kita akan ambil ayat ini aja ya saudara. 17 sampai 19 yang akan ketemu. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Saudara, ini anak bungsu ini, saudara tahu kan keadaan dia? Dia udah minta uang warisan, pergi foya-foya, habis uang warisannya semua. Kemudian dia itu untuk hidup aja harus makan ampas dari babi, makanan jorok, saudara. Terus apa yang dia lakukan? Nah ini yang membuat saya itu benar-benar, dia ingat sama bapaknya, saudara. Seberapa besar pun masalah yang saudara hadapi, seberapa rumit masalah yang saudara hadapi, ingat kepada Bapak. Dia itu ingat kepada Bapak nih, ya. Saudara, kita harus tahu siapa ini kita. Saya anak Tuhan, kita anak Tuhan. Jadi waktu kita punya masalah, kita ingat status kita, saya anak Tuhan. Bapak saya pasti tidak akan tinggal diam, kan? Saya jadi ingat komudi. Istri saya ngomongin ya, saya harus, parah nih, bela istri saya. Ini suami istri bisa begitu, apalagi Bapak kita di surga, saudara. Dia itu, sebesar apapun masalah yang saudara hadapi, Bapak gak pernah ninggalin kita. Bapak selalu menyertai kita. Bapak selalu memberikan kita kekuatan untuk melampaui segalanya. Saudara ingat 1 Korintus 10 ayat 13. Apapun yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Benar? Apakah Bapak akan membiarkan kita dicobai untuk melampaui kekuatan kita? Gak mungkin. Waktu Daud maju lawan Goliat, sebelumnya itu saudara, apa yang Tuhan lakukan pada Daud? Waktu Daud mengembalakan kambing domba bapaknya yang cuma berapa biji doang, Tuhan sudah melatih dia melawan beruang dan juga singa. Jadi sewaktu dia maju melawan Goliat, dia sudah punya skill dan juga dia percaya Tuhan yang akan beserta dengan dia, yang akan membela perkaranya dia. Jadi dia maju. Tuhan juga tidak akan membiarkan Daud maju melawan Goliat kalau dia tidak dilatih dulu. Tuhan gak akan kasih kita ujian yang melebihi kekuatannya kita. Amin. Kalau kita cuma kemampuannya anak TK, tapi Tuhan kasih kita soal universitas, berarti Tuhan tahu kita bisa mengerjakannya. Cuma kadang-kadang pikiran kita masih cetek, gak bisa, saya gak bisa. Tapi Tuhan tahu kemampuan kamu tuh sebenarnya udah anak universitas gitu. Ya itulah saudara. Jadi kita harus percaya kita itu anak Tuhan. Bapak kita akan menjaga kita. Dia tidak akan membiarkan apapun yang terjadi dalam hidup kita yang melampaui kekuatan kita. Dan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, saya katakan, kalau kita mempunyai masalah itu tidak ada jalan buntunya, saudara. Bukannya merupakan jalan buntu masalah itu, tapi Tuhan sudah menyediakan jalan keluar yang terbaik buat kita. Cuma seringkali kita melihat masalah itu terlalu besar. Ketika kita melihat masalah itu terlalu besar, kuasa Tuhan menjadi kecil. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita ingat, Tuhan saya lebih besar daripada masalah saya. Tuhan saya lebih besar. Bisa saudara ulangi? Tuhan saya lebih besar. Tuhan saya lebih besar. Itu kalau saudara menghadapi masalah, katakan, Tuhan saya lebih besar. Saya memang mempunyai masalah besar, tapi Tuhan saya jauh lebih besar. Dan saya pasti akan bisa lewatin itu. Kenapa? Karena Tuhan saya yang memberikan saya kekuatan.
Dia itu nggak bakal mau berjalan kalau Tuhan nggak menyertai dia, karena dia tahu setiap kemenangan-kemenangan yang mereka dapat itu semuanya mereka dapat dari tangan Tuhan yang bekerja dalam hidupnya bangsa Israel. Dituntun keluar, Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang menjagai mereka, semuanya. Jadi saudara, jangan sampai saudara mundur dari Tuhan, ya, jangan sampai saudara menjauh dari Tuhan. Tapi saudara ingat, cuma satu aja hari ini kita belajar. Ingat siapa ini saudara di hadapan Tuhan. Saudara ini anak-anak Tuhan. Jadi Bapa tidak akan membiarkan anaknya jatuh sampai parah, sampai gak bisa berdiri lagi. Tapi kita harus percaya. Satu ayat penutup saudara, Mazmur 119 ayat 50. Mazmur 119 ayat 50. Mazmur 119 ayat 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Seberapa banyak janji Tuhan yang saudara pegang, biar itu jadi kekuatan saudara. Kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan, kalau saudara nggak mau, maksudnya mendengarkan firman Tuhan, hati saudara menolak firman Tuhan, maka saudara nggak punya kekuatan. Tapi kalau saudara memegang teguh janji Tuhan, saudara pasti akan tetap kuat di dalam masalah apapun, di dalam sengsara apapun. Saya mau mengundang para musisi untuk maju ke depan. Jadi saudara, meskipun kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, tapi saudara ingat, Tuhan kita tidak punya batas. Amin? Amin? Saya punya masalah. Saya pernah bilang kan saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, bukannya yang menjadi masalah itu bukannya bagaimana saya mempersiapkan pembukaan, penutup, dan menyusun semuanya. Yang berat itu saudara, ketika Tuhan membawa saya untuk mengalami apa yang harus dibawakan pada hari ini. Saya membawakan hari ini tentang masalah. Selama berapa minggu ini saya diterpa sama masalah saudara. Tapi kalau saya masih bisa berdiri di tempat ini, masih bisa membicarakan semuanya, karena saya percaya sebagai anak Tuhan kita akan menang atas masalah. Amin. Sebagai anak Tuhan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Yang penting asal kita tidak menyerah. Jangan menyerah di tengah-tengah masalah, tapi kita melihat kita mau terus maju bersama Tuhan sampai kita melihat Tuhan sendiri yang bekerja, kemuliaan Tuhan dinyatakan.